Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksel Danovan dan saya ingin mereview data mining yang telah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya. Data mining atau pengalihan data adalah ekstraksi pola yang menarik dari data dalam jumlah besar. Suatu pola dikatakan menarik apabila pola tersebut tidak sepele atau implisit, tidak diketahui sebelumnya dan berguna. Menurut Tan 2006, data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang base data yang besar. Data mining dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari kumpulan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan atau dikenal dengan knowledge discovery ya. Perkembangan data. Perkembangan dari teknologi yang pesat mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan. Seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi, membuka peluang terhadap pedoman data yang terakumulasi dalam jumlah besar. Bagi perusahaan, data-data tersimpan di base data dimanfaatkan untuk laporan penjualan. Bagi perusahaan, data yang tersimpan di base data dapat dimanfaatkan untuk laporan penjualan, kontrol inventaris, dan sebagainya, yang akhirnya dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Dalam dunia pendidikan, proses penentuan minat siswa juga menjadi hal yang penting untuk dapat diputuskan dengan benar. Faktor-faktor penentuan masuknya siswa dalam sebuah bidang yang menjadi data awal yang dapat digunakan untuk menentukan keputusan. Sedangkan dalam dunia medis, mendiagnosa sebuah penyakit adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Dengan adanya data rekam medis pasien yang berisi gejala-gejala dan diagnosa penyakitnya, hal ini sangat berguna bagi para dokter untuk mendiagnosa penyakit pada pasien lainnya. Data-data tersimpan dengan sangat banyak sehingga dapat menimbulkan masalah dalam pengelolaannya. Contoh, sebuah bank mempunyai penawaran kartu kredit. Bank dengan jumlah nasabah sejuta dan biaya pengiriman surat sebesar Rp500 per nasabah, maka biaya yang dibutuhkan untuk proses penawaran adalah Rp500 juta. Padahal hanya 15% yang benar-benar mengambil penawaran tersebut, sehingga bank membuang biaya sebesar 85% atau senilai Rp425 juta. Semua data-data yang tersimpan dalam jumlah besar tersebut belum tentu sebuah data yang ada memiliki tervalidasi kebenarannya. Untuk mendapat memfasilitasi seluruh data tersebut dapat dibutuhkan sebuah wadah untuk memproses, menampung, dan menyimpan seluruh data tersebut. Data mining dapat menjadi suatu cara memfasilitasi hal tersebut. Posisi data mining dalam bisnis cerdas dapat disimpulkan bahwa data mining adalah bidang yang sepenuhnya menggunakan apa yang dihasilkan oleh data warehouse bersama dengan bidang yang menangani pelaporan dan manajemen data. Sementara data warehouse berfungsi menarik query dari basis database mentah untuk memberikan data yang nantinya digunakan oleh bidang yang menangani pelaporan dan manajemen data dan data mining. Bidang lain yang mempengaruhi data mining adalah teknologi berbasis data yang mendukung penyediaan penyimpanan yang efisien, pengindeksan, dan pemrosesan query. Teknik komputasi paralel sering digunakan untuk memberikan kinerja yang tinggi untuk ukuran set data yang besar. Komputasi distribusi dapat digunakan untuk menangani masalah ketika data tidak dapat disimpan di satu tempat. Proses data mining dan knowledge discovery in database (KKD). Data selection pemilihan data dari sebuah data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KKD dimulai. 2. Pre-processing atau cleaning proses. Ini mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, memperbaiki kesalahan data. Yang 3. Transformation coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. 4. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu. 5. Interpretation. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. 6. Phase cross industry standard process for data mining. 1. Phase pemahaman bisnis. Business understanding phase. A. Penentuannya tujuan proyek yang kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis, menerjemahkan tujuan dan batasan ya dalam data yang besar. Data mining dapat diartikan sebagai pengekstraksian maaf
Mengumpulkan data, menggunakan analisis data untuk mengenali lebih lanjut data pencarian, pengaturan awal, C. Mengevaluasi kualitas data, D. Jika diinginkan, pilih sebagai grup kecil data yang mungkin mengandung pola permasalahan. 3. Phase pengolahan data atau data preparation phase. Siapkan dari awal kumpulkan data yang akan digunakan. B. Pilih kasus variabel yang akan dianalisis. C. Lakukan perubahan pada beberapa variabel jika diperlukan. D. Siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan. 4. Phase pemodelan atau modeling phase. A. Pilih dan aplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. B. Kalibrasi aturan model. Untuk mengoptimalkan hasil perlu diperhatikan bahwa beberapa teknik mungkin untuk digunakan pada permasalahan data mining yang sama. D. Jika diperlukan, proses data dapat dikembalikan ke phase pengolahan data untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan data mining. 5. Phase evaluasi atau evaluation phase. Mengevaluasi satu atau lebih model yang akan digunakan dalam phase pemodelan untuk mendapatkan kualitas efektivitas sebelum disebarkan untuk digunakan. B. Menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada tahap awal. C. Menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. D. Mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. 6. Phase penyebaran atau deployment phase. A. Menggunakan model yang dihasilkan. Pembentukan model tidak menandakan telah terselesaikan proyek. B. Contoh sederhana penyebaran pembuatan laporan. C. Contoh kompleks penyebaran penerapan proses pada data mining secara paralel pada departemen lain. Pengelompokan data mining. Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan. 1. Deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, pengklasteran, asosiasi. Deskripsi. Proses penggambaran pola pada dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Contoh, petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat menentukan keterangan siapa yang berkualitas di dukungan dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecenderungannya sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. Estimasi. Estimasi itu adalah proses menemukan perkiraan yang merupakan nilai yang dapat digunakan untuk beberapa tujuan. Bahkan jika di-input data mungkin tidak lengkap, data pasti akan tidak stabil. Prediksi. Prediksi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa datang. Contoh A. Prediksi harga beras dalam 3 bulan yang akan datang. B. Prediksi persentase kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas bawah kecepatan dinaikkan. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Pengelompokan data mining. Pengklasteran. Pengklasteran merupakan pengumpulan record, pengamatan, atau memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. Klaster adalah kumpulan record yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakkemiripan dengan record-record klaster lainnya. Pengklasteran berbeda dengan klasifikasi, yaitu tidak adanya variabel target dalam pengklasteran. Pengklasteran tidak mencoba melakukan klasifikasi, mengestimasi, atau memprediksi nilai dari variabel target algoritma. Pengklasteran mencoba untuk melakukan pembagian terhadap keseluruhan data mining menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan. Contoh, pengklasteran dalam bisnis dan penelitian adalah mendapatkan kelompok-kelompok konsumen untuk target pemasaran dari suatu produk bagi perusahaan yang tidak memiliki dana pemasaran yang besar. Untuk tujuan audit akuntansi, yaitu melakukan pemisahan terhadap perilaku finansial dalam baik dan mencurigakan, melakukan terhadap ekspresi dan gen untuk mendapatkan kemiripan perilaku gen dalam jumlah besar. Asosiasi. Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis, lebih umum disebut analisis atau keranjang belanja. Contoh asosiasi dalam bisnis dalam penelitian adalah meneliti jumlah pelanggaran
dari perusahaan telekomunikasi seluler yang diharapkan untuk memberikan respons positif terhadap penawaran upgrade layanan yang diberikan, menemukan barang dalam supermarket yang dibeli secara bersamaan dan barang yang tidak dibeli secara tidak bersamaan. Regresi memprediksi nilai dari suatu variabel kontinu yang diberikan berdasarkan nilai dari variabel yang lainnya, mengasumsikan sebuah model ketergantungan linear atau non-linear. Teknik ini dipelajari dalam bidang statistika, bidang jaringan saraf tiruan. Contoh aplikasinya memprediksi jumlah penjualan produk berdasarkan pada belanja, promosi atau iklan, yang memprediksi kecepatan angin sebagai suatu fungsi suhu time series prediction dari indeks stock market. Tantangan dalam data mining. Yang pertama, scalability, yaitu besarnya ukuran basis data. Dimensionality, banyaknya jumlah atribut dalam data. Kompleks dan heterogeneous data, kompleks dan mempunyai bervariasi yang beragam. Data quality, kualitas data yang akan diproses seperti data yang bersih dari noise, missing, value, dan lain-lain. 5. Data ownership dan distribution, siapa yang memiliki data dan bagaimana distribusinya. 6. Proses preservation, yaitu menjaga kerahasiaan data yang banyak diterapkan pada data nasabah bank. 7. Streaming data, yaitu aliran data itu sendiri. Data, definisi data himpunan data atau dataset merupakan kumpulan dari objek dan atributnya. Atributnya merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek. Contoh, warna mata seseorang, suhu, dan sebagainya. Atribut juga dikenal dengan variabel, field, karakteristik, atau fitur. Nilai-nilai atribut adalah angka atau simbol yang memberi nilai pada atribut tersebut. Tipe dari suatu atribut tersebut tergantung pada sifat yang dimiliki. Berikut ini membeda: distinctness, urutan, order, penjumlahan, addition, perkalian, multiplication. Berdasarkan tipe nilai yang diterima domainnya, atribut dapat dibedakan menjadi atribut kategorikal. Kategorikal atribut adalah suatu tipe, yaitu domainnya merupakan simbol himpunan hingga contoh jenis kelamin, status dan pendidikan, di mana domain jenis kelamin LP, domain status menikah belum menikah, dan domain pendidikan SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3, dan seterusnya. Berdasarkan tipe yang diterima domain, atribut dapat dibedakan menjadi atribut numerik. Numerik atribut adalah atribut yang domainnya berupa bilangan real atau integer. Contoh, umur dan gaji. Domain umur sama dengan domain gaji, sama dengan bilangan real positif. Atribut numerik dibedakan menjadi dua interval. Untuk jenis atribut mempunyai sifat bahwa perbedaan antara nilai-nilainya sangat berarti. Contoh, tanggal, suhu dalam Celcius dan Fahrenheit. B. Rasio dalam atribut jenis ini baik beda maupun rasio sangat berarti. Contoh, suhu dan Kelvin. Panjang waktu, jumlah. Kita dapat menyatakan bahwa orang berumur 20 tahun 2 kali lebih tua dari yang berumur 10 tahun. Ya, mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.